Oke, kita masuk ke last chapter ya, Lagrange multiplier method atau metode pengali Lagrange. Jadi metode pengali Lagrange ini adalah metode optimisasi. Jadi kalau dinamakan optimisasi itu artinya kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan ya. Untuk Lagrange ini mempunyai kekhususan yakni fungsinya itu disertai dengan batasan. Eh, Batasan yang dimaksud itu adalah kendala ya, persamaan katanya. Jadi di program linear kalian kan pernah mendapati bagaimana memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi dengan adanya fungsi kendala. Itu sifatnya sama ya. Tapi di sini itu dia berlaku untuk fungsi peubah banyak ya. Misalnya fx, y ketika terdapat batasan yang berbentuk persamaan gx, y sama dengan 0. Nah, jadi sekalian untuk di rows kiri ini dia itu kan adalah suatu fungsi ya. Tapi kita samakan dengan suatu bilangan misalnya 0. Jadi batasan untuk pembahasan kita ini dia bentuknya adalah fungsi yang disamakan dengan konstanta. Tentunya konstantanya ini dapat bersifat lebih umum ya. Misalnya gx, y sama dengan k, tapi kan k ini dapat berpindah ke ruas kiri ya, ke ruas kiri hingga menjadi gx, y kurang k sama dengan 0 atau kita ubah bentuknya menjadi g1x, y sama dengan 0. Jadi yang maksudnya adalah kita ingin memaksimumkan fx, y dengan batasan gx, y sama dengan 0. Nah, itu maksudnya. Oh ya, jadi sekalian metode ini ditemukan oleh Joseph Louis Lagrange ya, seorang matematikawan dan fisikawan berkewarganegaraan Prancis Italia, karena kakek beliau itu berkewarganegaraan Prancis, namun neneknya itu orang Italia. Joseph Louis Lagrange ini dulunya waktu mahasiswa mengambil jurusan hukum dengan niat ingin menjadi pengacara, tapi di tengah jalan beliau tertarik dengan kalkulus, hingga ujung-ujungnya menjadi matematikawan dan fisikawan yang terkenal. Sama saja dengan konsep kampus merdeka ya, kalian kan nantinya di tengah-tengah diberikan pilihan apakah ingin mendalami ilmu lain ya, selain matematika di program studi lain. Seperti itu. Oke, sebelum masuk ke konsep utamanya, kita beri dulu contoh ya, pengantar. Jadi kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan fx, y sama dengan 2x tambah y. Dengan batasan atau kendala gx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Atau kita ubah bentuknya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Ini tentunya adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 1. Jadi maksudnya ini ya, maksud dari kalimat ini adalah di titik manakah pada lingkaran dengan jari-jari 1 yang menghasilkan nilai terbesar atau yang terkecil. Jadi kita hanya istilahnya mendata titik-titik yang berada di lingkaran tersebut. Kita tidak usah mengambil titik-titik yang berada di luar lingkaran atau di dalam lingkaran. Nah, jadi misalnya titik 1,0 itu ada pada lingkaran ini ya. Nah, jika kita substitusi ke fungsi 2 kali 1 tambah 0 sama dengan 2. Nah, apakah 2 itu adalah nilai maksimum ataupun mungkin nilai minimum? Nah, seperti itu. Jadi sama saja dengan contoh yang minggu lalu ya, di mana kita ingin mencari data mahasiswa yang tertinggi, tapi kita batasi. Yang kita batasi datanya ya mahasiswa perempuan saja. Misalnya, data mahasiswa perempuan yang tertinggi itu adalah 160 cm misalnya ya. Dan terdapat data mahasiswa laki-laki yang 170. Nah, jadi di sini yang maksimum itu adalah 160 bukan 170 ya, meskipun 170 itu lebih tinggi dibanding 160. Seperti itu. Kalau kita batasi untuk mahasiswa yang perempuannya saja. Oke, kita selesaikan dulu dengan cara kalkulus 1 atau kalkulus diferensial. Tentunya y kuadrat ini ya kita akan eliminasi caranya dengan memindah kita ingin ini ya substitusi dulu. Jadi caranya adalah x kuadrat berpindah ke ruas kanan ya, dan selanjutnya kedua ruas itu diakarkan sehingga menjadi bentuk seperti ini ya.
Terus ini kan ada dua ya, ada plus, ada minus. Untuk positifnya dulu, kita substitusi Y dengan positif A. Ini kan Y sama dengan positif akar 1 kurang X kuadrat. Nah, jadi menjadi 2X tambah akar 1 kurang X kuadrat. Kalian turunkan ya, coba kalian turunkan terhadap X, ya, dan hasilnya disamakan dengan 0. Ya, kenapa hasil turunannya itu sama dengan 0? Karena tujuannya adalah mencari maksimum atau minimum. Nah, diperoleh nanti solusinya adalah 2 per akar 5, ya, untuk X-nya. Dan kalau X-nya 2 per akar 5, Y-nya itu adalah 1 per akar 5. Nah, kalau kita substitusi ya ini ke fungsi, nanti akan diperoleh akar 5 ya sebagai nilai yang maksimum. Nah, demikian juga jika kembali lagi ke sini 2X tambah Y, dan Y-nya itu adalah negatifnya yang ini, kita turunkan terhadap X dan disamakan dengan 0, nanti akan diperoleh X-nya itu sama dengan negatif 2 per akar 5, dan Y-nya itu nanti Y sama dengan negatif 1 per akar 5. Kalau kita substitusi ke sini, akan menghasilkan nilai minimum negatif akar 5. Nah, seperti itu. Jadi, adik-adik sekalian, bisa saja terdapat nilai ya, misalnya 2X tambah Y sama dengan 3, ya. Tapi 3 itu bukanlah nilai yang maksimum. Yang maksimum itu adalah akar 5, atau sekitar 2,24 ya. Karena kita sudah membatasi untuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, seperti itu. Baik. Kita lanjut ya. Jadi pengantar untuk ke konsep metode penganiayaan currency ini, salah satunya adalah kurva level. Ya. Kita harus membahas kurva level. Nah, kurva level untuk fx, y sama dengan 2x tambah y itu memiliki persamaan 2x tambah y sama dengan k. Ya. Jadi di sekali ini mirip-mirip dengan bentuk batasan yang ini ya, di x, y sama dengan k, oke. Nah, untuk bilangan konstan k. Jadi perpotongan antara fx, y, ya, fx, y kan berupa permukaan ya, berupa suatu permukaan, dan ini Z sama dengan K. Kalau Z sama dengan K itu berarti bidang datar yang sejajar dengan bidang XY, ya. Nah, akan menghasilkan suatu garis atau kurva fx, y sama dengan K. Jadi hasil perpotongannya itu nanti kalau bukan garis itu dia adalah kurva ya. Nah, terus hasil perpotongannya itu kita proyeksikan ke bidang XY. Nah, hasil proyeksi itulah yang menghasilkan kurva level. Adik-adik sekalian, saya kasih contoh dulu. Jadi kalau kalian pernah melihat tumpeng ya, tumpeng itu berbentuk kerucut. Kalau tumpeng itu kita potong ya pada ketinggian tertentu, dengan pisaunya itu sejajar dengan bidang XY, jadi betul-betul horizontal. Permukaan yang kelihatan sekarang itu tentunya adalah lingkaran ya. Jadi kalau kita potong tumpeng, kelihatan di bagian atas itu sekarang adalah lingkaran. Oke? Lingkaran itulah yang kita proyeksikan ke bidang XY atau kita bawa ke bidang XY. Nah, jadi di bidang XY itu adalah suatu lingkaran. Nah, lingkaran itulah yang kita sebut kurva level. Untuk lebih jelasnya, adik sekalian, kita ke GeoGebra ya. Baik, jadi adik sekalian ini sudah tersedia, atau kita mulai dari awal dulu ya. Perhatikan di bagian input, Z sama dengan 2X tambah Y. Jadi ini adalah fungsi yang kita bahas tadi, dan permukaannya itu berbentuk bidang rata ya, seperti ini, yang warna hijau tua. Lalu coba kita potong ya, Z sama dengan 3. Ya, menghasilkan bidang datar. Kita ubah warnanya. Oke. Ya. Jadi di sekalian perpotongan antara bidang 2X tambah Y ya, dan Z sama dengan 3 itu adalah satu garis ya. Perhatikan ini adalah satu garis ya, perpotongannya ya. Jadi dia berupa garis yang jika kita proyeksikan ke bidang X, Y atau dimensi 2 ya, koordinat kartesius X, Y ya,
2X tambah Y sama dengan 3. Ya, perhatikan dia menghasilkan suatu garis ya. Jadi perhatikan perpotongannya tadi adalah garis, kita proyeksikan ke bawah, dia juga adalah garis. Ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sekalian coba kita kaitkan dengan batasannya tadi, ya, atau kendalanya. Kendalanya tadi kan X kuadrat ya, tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ups, maaf. Kita mestinya di dimensi 2 ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ya, dia berupa lingkaran. Ya. Kita perbesar dulu yang ini. Nah, ada di sekalian, tadi kita sudah singgung ya bahwa 3 bukanlah nilai maksimum ataupun nilai yang minimum. Nah, kaitan antara lingkaran ini dengan garis ini itu tidak ada hubungannya. Jadi garis ini tidak memotong lingkaran, tidak menyinggung lingkaran ya. Seperti itu. Artinya di sekalian secara visualisasi ya, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa 3 adalah nilai maksimum atau nilai minimum karena dia tidak menyinggung atau memotong lingkaran ya, seperti itu. Nah, coba kalau misalnya 2X ditambah Y sama dengan 2. Ya, 2X tambah Y sama dengan 2 ini, coba kita ubah warnanya. Misalnya warna kuning ya. Nah, jadi 2X tambah Y sama dengan 2 itu memotong ya, memotong lingkaran ya. Memotong lingkaran. Terus coba kalau kita buat garis 2X tambah Y sama dengan akar 5. Yang tadinya itu adalah nilai yang maksimum. Nah, ini ya, yang warna hitam ini kita ubah warnanya menjadi warna hijau misalnya. Ya, kita perbesar. Ya, nah, jadi seperti ini adik sekalian. Oh ya, adik sekalian, yang garis hitam ini ya, itu adalah kumpulan titik-titik yang jika kita substitusi ke 2X tambah Y itu semuanya 3. Perhatikan titik ini ya, 1,5,0, kita substitusi ke 2X tambah Y, itu hasilnya 3. Jadi, adik sekalian, semua titik-titik yang berada pada garis yang hitam ini, semua akan menghasilkan 3 jika kita substitusi ke 2X tambah Y. Ya, seperti itu. Nah, adik sekalian, perhatikan garis yang hijau ini, 2X tambah Y sama dengan akar 5, itu menyinggung lingkaran ya. Menyinggung lingkaran. Coba kalau kita bandingkan lagi dengan nilai yang minimum tadi adalah negatif akar 5. Ya, kita coba ganti warnanya ya. Ini warna biru. Nah, hadirin sekalian, maksimum ya, akar 5 dan negatif akar 5 ya, itu ternyata menyinggung lingkaran. Nah, jadi kesimpulan untuk pembahasan ini hadirin sekalian ya, kurva level batasan. Jadi lingkaran ini juga adalah kurva level hadirin sekalian ya, kurva level ya, karena kita bawa dia ke bidang XY, dan kurva level untuk fungsi ya, itu akan saling bersinggungan jika nilainya itu maksimum atau nilainya minimum. Nah, tapi kalau dia berpotongan, adik sekalian perhatikan yang garis kuning ini, dia itu bukanlah nilai maksimumnya adik sekalian. Ini kan 2X tambah Y sama dengan 2 ya, dan masih ada yang lebih di atasnya lagi, dan di atas yang paling maksimumnya itu adalah 2,24 atau akar 5. Tentunya 2 ini juga bukan nilai yang minimum ya, ataupun mungkin kita misalnya ya 2X ditambah Y, kita cari bilangan yang negatif yang masih lebih besar daripada negatif akar 5, misalnya negatif 2. Ya, akan menghasilkan garis yang baru. Coba kalau kita ubah warnanya ya menjadi warna ungu, ya, dia masih memotong ya. Nah, adik sekalian, jadi kesimpulannya adalah kurva level batasan dan kurva level fungsi itu akan saling bersinggungan di titik yang maksimum atau minimum ya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar garis yang hijau dan garis yang biru seperti itu.
Jadi kita dapatkan konsep yang pertama, kurva level F dengan nilai yang maksimum atau minimum itu bersinggungan dengan kurva level pada batasan G, ya, seperti itu. Jadi pada saat kurva level dari G menyentuh kurva level F dengan nilai maksimum atau minimum di titik A, maka titik A adalah titik yang menghasilkan nilai maksimum atau minimum. Nah, kalau kita lihat di GeoGebra di sekalian, coba kita identifikasi perpotongannya. Jadi perpotongan antara kurva level batasan ya yang berupa lingkaran dan kurva level untuk fungsi yang warna hijau di mana dia sama dengan akar 5 akan menghasilkan titik A ya. Dan titik A ini adalah 0,89 untuk absisnya, 0,45 untuk koordinatnya, atau tadi di materinya ya. Jadi sama ya, 2/5 itu kalau kita cari nilai desimalnya itu adalah 0,89 dan 1/5 itu adalah 0,45 ya. Seperti itu. Jadi 0,89, 0,45 kita substitusi ke 2x tambah y ya. 2x tambah y akan menghasilkan akar 5 dan akar 5 itulah adalah nilai yang maksimum. Demikian juga dengan perpotongan antara lingkaran ini dan garis yang biru ini nantinya juga akan menghasilkan suatu nilai yang optimum yakni nilai yang minimum. Nah, seperti itu. Oh ya, Didi sekalian, mungkin kalian penasaran kenapa sih kurva level batasan dan kurva level fungsi akan bersinggungan di nilai yang maksimum dan nilai minimum. Saya jelaskan ya secara analogi. Ya misalnya kalian menyusun sekumpulan benang ya, benang dengan apa rangkaian yang seperti ini. Jadi tentunya di sekalian banyak benang yang dapat kita susun. Ini kan jaraknya renggang ya, tapi sebenarnya kita dapat mengisi celah-celah ini dengan banyak benang ya, dengan kemiringan yang homogen atau sama ya. Jadi misalnya 2x ditambah 2x tambah y sama dengan 1 misalnya ya. Jadi kita dapat mengisi celah-celah ini dengan benang-benang ya, karena di antara dua bilangan real dapat kita isi bilangan yang lain tentunya. Jadi tentunya benang-benang tersebut rapat ya, tidak kerenggan seperti ini. Dan untuk kasus 2x tambah y itu semakin ke kanan semakin tinggi nilainya ya, atau benangnya itu semakin ke kanan semakin mahal. Jadi adik-adik sekalian coba bayangkan adik-adik sekalian rangkai benang ya dari kiri ke kanan ya, dan polanya itu semakin ke kanan benangnya semakin mahal. Lalu kalian melemparkan misalnya suatu benda yang berbentuk lingkaran, misalnya itu gelang, ke tumpukan benang-benang yang kita rangkai ya. Tentunya di sekalian benang atau gelang itu nantinya akan menyinggung benang yang paling ya misalnya seperti ini ya. Jadi ini gelangnya nantinya akan menyinggung benang yang maksimum ya. Walaupun mungkin terdapat benang-benang yang lain yang lebih tinggi, tapi dia sifatnya menyinggung ya, karena kita batasi. Jadi dia hanya menyinggung benang yang paling tinggi ya untuk yang terkena gelang tersebut. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Baik, kita lanjut. Nah, adik-adik sekalian, konsep selanjutnya adalah kurva level fungsi ya dan kurva level batasan di nilai yang maksimum atau minimum tersebut itu mempunyai garis singgung yang sama. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi di titik A ya, kurva level ini yang warna hijau ini mempunyai garis singgung adalah garis singgung itu sendiri. Jadi garis singgung yang warna hijau ini, garis singgung dari garis yang warna hijau ini adalah garis hijau itu sendiri, ya, seperti itu. Dan garis singgung lingkaran ini di titik A adalah garis yang hijau ini. Artinya garis yang hijau ini
Dan lingkaran ini di titik A itu mempunyai garis singgung yang sama, yakni garis yang hijau. Tapi kalau kita misalnya membuat suatu kurva misalnya ya, seperti ini, yang warna merah, dan terdapat kurva lain yang berwarna kuning. Ini kan kurva ini kan saling bersinggungan ya di titik ini. Nah, coba kita ganti warnanya menjadi warna hijau. Jadi mereka bersinggungan di titik warna hijau ini, dan di titik yang warna hijau ini mereka itu mempunyai garis singgung yang sama. Jadi misalnya warnanya biru ya. Jadi misalnya warna biru ini ya. Jadi warna biru ini adalah garis singgung kurva yang warna merah, dan juga merupakan garis singgung kurva yang warna kuning. Artinya kurva yang warna merah dan kurva yang warna kuning itu memiliki garis singgung yang sama ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah di titik maksimum atau titik yang menghasilkan nilai minimum itu kurva level F dan kurva level G mempunyai garis singgung yang sama. Oke? Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita bahas tentang gradien. Hadirin sekalian, gradiennya atau del F itu adalah suatu vektor dengan komponen-komponen turunan parsial F terhadap X, dan komponen yang kedua adalah turunan parsial F terhadap Y. Dan sifatnya itu akan tegak lurus dengan garis singgung kurva level di suatu titik. Oke? Akan kita bahas ya apa maksud dari kalimat ini. Jadi misalkan kita berada pada titik 2,1,2 pada fungsi fx, y sama dengan xy. Adik sekalian, xy ini adalah suatu permukaan, dan titik 2,12 itu terletak pada permukaan tersebut ya. Nah, gradien f atau del f itu kan sama dengan ini. Kenapa y? Karena kita turunkan xy terhadap x. Ini kenapa x? Kita turunkan xy terhadap y. Nah, y, x itu sama dengan 1,2 ya. Dapat dari mana 1 ya, ini ya. Y-nya kan ini kan sama dengan 1 ya. Ini x-nya 2 ya, seperti itu. Nah, adik sekarang saya akan jelaskan suatu hal lagi. Gradien itu ya, gradien f itu kan vektor ya, dan vektor itu tentunya mempunyai arah selain besaran. Jadi dia punya arah, dan arah itu adalah mengarahkan kalian untuk dapat mendaki ya, tanda kutip, permukaan fx, y sama dengan xy dengan pendakian yang tercuram. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas di GeoGebra. Kita ke jendela yang baru ya. Coba kita gambar Z sama dengan XY. Oke, dia seperti ini. Maaf. Terhapus Z sama dengan XY. Oke. Ya. Ya, dia seperti ini ya. Dia seperti pelana kuda. Nah, coba kita misalnya ya, Z sama dengan 2. Kita potong di Z sama dengan 2. Nah, perhatikan dari sekali dia seperti hiperbola ya. Seperti ini, dia hiperbola. Oke. Terus coba kalau kita tetapkan suatu titik ya di 2,1,2. Ya, pas ya di sini ya. Nah, anggaplah kalian berada di sini ya. Nah, kemanakah kalian untuk sampai ke puncak gunung dengan di mana kalian itu ingin mendaki ya, ingin mendaki agar sampai ke puncak dengan pendakian yang efektif, dengan pendakian yang tercuram. Jadi kalau kalian ingin cepat sampai ke puncak, kalian tentunya ingin mendaki dengan pendakian yang tercuram, ya kan, seperti itu. Ya. Nah, jika kita lihat ya dari atas sini, dia kan berbentuk hiperbola. Coba kalau untuk di sini kan kita potong tadi di 2 ya. Jadi XY sama dengan 2 atau X sama dengan 2 per Y. Ya, sama ya. Jadi ini bentuk hiperbolanya. Ini sama ya. Jika kita proyeksi
eh, perpotongan antara permukaan XY dan Z sama dengan 2 itu nanti akan menghasilkan suatu hiperbola. Oke, baik. Coba kita tetapkan suatu titik di sini di 2,1. Oke. Lalu coba kita tentukan garis singgungnya ya di garis singgung untuk kurva ini ya di titik B. Coba di titik B. Ups. Ada masalah di sana. Maaf. Tangents ya, tangents titik B. Ya, seperti ini ya. Jadi garis singgung untuk kurva ini di titik B ini seperti ini. Nah, perhatikan adik-adik sekalian. Tadi kan kita mendapatkan gradien F itu ya di titik 2,12 itu adalah maaf di titik 2,12 itu adalah tadi adalah gradiennya adalah 1,2. Artinya kita ke kanan sejauh 1 dan ke atas sejauh 2 ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi gradiennya itu kurang lebih dia ke sini ya. Gradien F dia ke sini. Nah, ya seperti itu. Ke kanan 1, ke atas 2 ya, seperti itu. Jadi adik sekalian, jika kalian ingin mendaki misalnya ini adalah gunung, kalian ingin mendaki gunung dengan kecuraman yang terbesar agar cepat sampai ke puncak, itu kalian harus arahnya ke sini. Jadi jika kita lihat ya, arahnya dia harus ke sini ya. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan adik sekalian karakteristiknya. Jika terdapat vektor pada garis singgung ini, dia tentunya mempunyai komponen, perhatikan ya, dia kan, perhatikan untuk, jika kita batasi untuk garis yang ini saja ya, vektornya itu adalah kita ke kiri sejauh 2 dan kita ke atas sejauh 1. Jadi artinya vektor untuk yang berada di garis singgung ini dia itu minus 2,1 ya. Minus 2,1. Ini minus 2,1. Nah, jika kita bandingkan dengan vektor gradien tadi, dia kan 1,2. Nah, coba kalau adik-adik sekalian kita kalikan dot ya, dot produknya itu, dia tentunya sama dengan 0 ya. Min 2 kali 1, minus 2. Ditambah 1 kali 2, 2. Min 2 tambah 2 itu sama dengan 0. Nah, jadi adik-adik sekalian, kesimpulannya adalah garis singgung kurva ya di suatu titik itu akan tegak lurus terhadap gradien fungsi di titik tersebut. Ya, jadi tanda panah yang warna biru ini dan garis ini dia itu sifatnya tegak lurus. Nah, itu kesimpulannya ya. Nah, sehingga dapat dikaitkan dengan konsep yang tadi. Ingat, gradien F atau del F dan del G itu saling sejajar. Karena mereka masing-masing tegak lurus terhadap garis singgung. Nah, ini nggak usah pakai kata tersebut. Nah, jadi sekalian seperti ini ya. Jadi garis singgung itu akan tegak lurus terhadap gradien F ya atau del F ya. Tadi kan ada sudah lihat bahwa garis tanda panah itu tegak lurus terhadap garis singgung. Oke? Nah, dan tanda panah itu tentunya adalah del F. Nah, del F ya. Del F perhatikan konsep yang ini. F itu mempunyai garis singgung ya, dan garis singgung untuk F itu sama dengan garis singgungnya G. Artinya di sekalian kesimpulannya adalah
Kalau mereka mempunyai garis singgung yang sama, berarti del F tadi kan tegak lurus terhadap garis singgung. Nah, G juga garis singgungnya sama dengan F. Artinya, di sekalian, del F dan del G itu saling sejajar karena mereka masing-masing tegak lurus terhadap garis singgung yang sama, ya. Ini lebih tepatnya yang sama. Seperti itu. Jadi didapatkan lagi suatu konsep seperti ini. Ya. Nah, intinya adalah del F dan del G itu saling sejajar. Jadi kalau mereka saling sejajar, adik-adik sekalian, ya, saya kasih contoh. Anggaplah del F itu dia seperti ini. Nah, dan del G dia sejajar, ya. Anggaplah dia seperti ini. Nah, jadi tidak peduli ya, misalnya yang mana yang lebih panjang, ya. Jadi dapat disimpulkan adik-adik sekalian untuk mencari del F, ya, del F itu kita kalikan del G dengan suatu pengali. Ini misalnya lambda. Jadi anggaplah misalnya, ya, kita misalnya perpanjang yang ini, ya. Kita perpanjang. Anggaplah kelihatannya yang garis yang warna biru ini atau del G ini 2 kali lipat dibanding yang merah. Jadi untuk mendapatkan yang merah kita kalikan yang biru ini dengan suatu pengali misalnya 1/2. Berarti lambdanya adalah 1/2. Nah, jadi kesimpulannya jadi sekalian, ya, del F X, Y itu sama dengan del G X, Y dikali dengan suatu pengali, dan simbolnya itu adalah lambda, dan lambda itu dinamakan pengali Lagrange. Oke? Jelas, ya? Untuk lebih jelasnya kita bahas misalnya contoh, ya. Tentukan luas daerah persegi panjang yang maksimum jika panjang diagonalnya adalah 2. Jadi diketahui panjang diagonalnya adalah 2. Ini tentunya adalah kendalanya, ya, atau batasannya. Dan kita ingin memaksimumkan luas daerah persegi panjang. Nah, penyelesaiannya, lihat gambar, ya. Kita tempatkan titik sudut, salah satu titik sudut persegi panjang tersebut di titik asal di 0,0 dengan sisi-sisinya itu sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti itu. Panjang diagonalnya kan, ini kan X, Y, ini 2, ya. Jadi, berdasarkan teorema Pitagoras, akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 2, ya. Nah, luasnya yang akan kita maksimumkan itu adalah X kali Y. Ya, kenapa? Karena panjangnya X, lebarnya Y. Nah, seperti itu. Batasannya kita ubah saja, ya. Kita kuadratkan kedua ruas, ya, menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini mudah saja, ya. Caranya adalah, ini kan adalah F-nya, ya. F-nya itu adalah XY, Gx, Y-nya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, dan konstantanya adalah 4, ya. Nah, adik-adik sekalian, kita cari saja gradiennya. Gradien untuk Fx, Y itu adalah Y, X. Oke, setuju, ya? Gradien untuk Gx, Y adalah 2X, 2Y, ya. Oke. Nah, berdasarkan pengali Lagrange tadi konsepnya, kita perhatikan Y itu bersesuaian dengan 2X, jadi Y sama dengan lambda dikali 2X, X sama dengan lambda dikali 2Y, dan persamaan yang terakhir itu adalah persamaan kendala, ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Oke. Ya. Lalu, coba kita kalikan persamaan 1 dengan Y, dan persamaan 2 dengan X, ya. Lalu kita eliminasi. Nah, nantinya adik sekalian akan memperoleh X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Nah, selanjutnya dari persamaan 3 diperoleh X sama dengan akar 2, ya. Kenapa? Karena kita substitusi X kuadrat dengan Y kuadrat. Jadi nanti adik sekalian setelah melalui proses nanti akan diperoleh X sama dengan akar 2 dan Y sama dengan akar 2. Sehingga diperoleh X kali Y itu sama dengan akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Oke, baik adik sekalian. Demikian, ya, untuk pokok bahasan ini. Semoga dimengerti. Kita jumpa tomorrow, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.